teman-teman semua. Di masa pandemi COVID-19 ini, saya mau mengingatkan kembali patuhi protokol kesehatan dengan mengingat 3M. Yang pertama, memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan selalu menjaga jarak. Nah, setelah ini saya akan menampilkan sekilas video tentang Universitas Tikubang Semarang. Selamat datang di Universitas Tikubang, Unisbang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbang Semarang yang berlokasi di ibu kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang melihat video ini diberikan kesehatan selalu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinta Zahratul Ulia, NIM 1805520107.
kelas B1 dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Kali ini saya akan membahas materi mengenai SA 560 peristiwa kemudian. Sebelum saya melanjutkan materi ini, saya akan mengulas sedikit mengenai pengauditan. Apa sih pengauditan itu? Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada tujuan audit. Yang pertama ada kelengkapan yang bertujuan guna meyakinkan bahwa seluruh transaksi yang sudah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan. Yang kedua, ketepatan yang berguna untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat. Yang ketiga ada eksistensi. Audit ini juga bertujuan guna memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang sudah tercatat mempunyai eksistensi atau kejadian pada tanggal tertentu. Jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif. Yang keempat ada penilaian yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. Yang kelima, klasifikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Apabila terkait dengan saldo, maka angka-angka yang akan dimasukkan di daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang keenam ada ketepatan yang bertujuan guna memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat pada tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar, dan penjumlahan saldo sudah bisa dilakukan dengan tepat. Selanjutnya ada pisah batas yang bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat, transaksi yang mungkin sekali salah saji, sebuah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi. Yang terakhir ada pengungkapan yang bertujuan guna meyakinkan bahwa suatu saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam suatu laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dari catatan laporan tersebut. Nah, manfaat audit itu banyak sekali. Salah satunya ada bagi pihak yang diaudit. Yang pertama, menambah integritas suatu laporan keuangannya sehingga laporan tersebut bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan sebagainya. Yang kedua, mencegah dan menemukan fraud atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diaudit. Yang ketiga, memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya untuk penyiapan suatu surat pemberitahuan pajak yang diserahkan kepada pemerintah. Yang keempat, membuka pintu bagi masuknya berbagai sumber pembiayaan dari luar. Yang kelima, menyiapkan kesalahan dan penyimpanan moneter dalam sebuah catatan keuangan.
Bagi anggota lain dalam dunia usaha juga ada. Yang pertama, memberikan dasar yang lebih meyakinkan para kreditor atau para rekanan untuk dapat mengambil keputusan pemberian kredit. Yang kedua, memberikan sebuah dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi untuk dapat menyelesaikan klaim atau kerugian yang diasuransikan. Yang ketiga, memberikan suatu dasar yang terpercaya kepada para investor dan calon investor untuk bisa menilai prestasi investasi dan kepengurusan manajemen. Yang keempat, memberikan sebuah dasar yang objektif kepada serikat buruh dan pihak yang diaudit untuk bisa menyelesaikan sengketa mengenai upah dan tunjangan. Yang kelima, memberikan serangkaian dasar yang independen kepada pembeli maupun penjual untuk dapat menentukan syarat penjualan, pembelian, atau penggabungan perusahaan. Yang keenam, memberikan sebuah dasar yang lebih baik, meyakinkan kepada para langganan atau klien untuk dapat menilai profitabilitas atau audit finansial, audit manajemen, dan juga sistem pengendalian intern 45 rentabilitas perusahaan itu, efisiensi operasionalnya, dan suatu keadaan keuangannya. Selanjutnya, bagi badan pemerintah dan orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Yang pertama, memberikan tambahan kejelasan yang sangat independen tentang ketelitian dan jaminan suatu laporan keuangan. Yang kedua, memberikan sebuah dasar yang independen kepada mereka yang bergerak di bidang hukum untuk dapat mengurus harta warisan dan harta titipan, menyelesaikan suatu masalah dalam kebangkrutan dan insolvensi, dan menentukan suatu pelaksanaan perjanjian persekutuan dengan cara semestinya. Yang terakhir, pemegang peranan yang sangat menentukan dalam mencapai tujuan Undang-Undang Keamanan Sosial. Agenda yang saya akan bahas, yang pertama ada pendahuluan, mencakup tentang ruang lingkup, peristiwa kemudian, dan tanggal efektif. Yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada definisi, dan yang keempat ada ketentuan yang mencakup mengenai peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Selanjutnya, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang terakhir, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama ada tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal. Yang pertama 1 Januari 2013 itu untuk emiten, yang kedua 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Ruang lingkup. Standar auditing ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Selanjutnya, peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian itu apa sih? Peristiwa kemudian adalah peristiwa setelah periode pelaporan yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan otorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi
oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. 1. Peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Selanjutnya, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Tujuan auditor itu untuk yang pertama memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan, serta secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang terakhir, merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Selanjutnya ada definisi. Istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. 1. Tanggal laporan keuangan yaitu tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan yaitu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan. Yang ketiga, tanggal laporan auditor yaitu tanggal yang tercantum oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing 700. Yang keempat, tanggal diterbitkan laporan keuangan yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Yang terakhir, peristiwa kemudian yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Nah, agenda selanjutnya ada ketentuan. Itu ada peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang pertama, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor telah diidentifikasi. Auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Yang kedua, prosedur harus mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor. Auditor mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup A. Memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang B. Meminta
keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang C. Membaca risalah rapat. Ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Dan yang terakhir D. Membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Dan yang ketiga, auditor mengidentifikasikan peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Representasi tertulis, auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau digunakan. Mendapatkan surat representasi klien. AU 333 Manajemen Representation SAS 85 dan SAS 89 menjelaskan bahwa representasi merupakan bagian dari barang bukti tetapi bukan pengganti penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk mendapatkan dasar yang layak atas suatu pendapat representasi manajemen. Pertama ada mengkonfirmasikan representasi lisan yang diberikan kepada auditor. Kedua, mendokumentasikan kelayakan yang berkelanjutan dari representasi tertulis. Yang terakhir mengurangi kemungkinan kesalahpahaman mengenai representasi manajemen. Selanjutnya, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. 1. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor. Maka auditor harus A. Membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. B. Menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian. Dan yang C. Meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Yang dua, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus A. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan, dan B. Kecuali jika kondisi terjadi memperluas prosedur audit yang sampai pada tanggal laporan auditor baru, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Yang ketiga, bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan.
yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dari pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan. Tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan dan yang berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Dan yang B, menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka A. Jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas auditor, harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam Standar Auditing 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. B. Auditor harus memberitahukan manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Selanjutnya, prosedur audit dalam periode setelah tanggal neraca. Yang pertama, membaca laporan keuangan interim terakhir yang tersedia, serta membandingkannya dengan laporan yang sedang dilaporkannya, dan melakukan perbandingan lainnya yang sesuai dengan situasi itu. Yang kedua, menanyakan kepada manajemen atas hal-hal keuangan dan akuntansi. Yang ketiga, membaca notulen rapat Dewan Komisaris Pemegang Saham dan komite lainnya yang sesuai. Yang keempat, menanyakan ahli hukum klien mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Yang kelima, mendapatkan surat representasi dari klien mengenai peristiwa kemudian yang menurut pendapatnya akan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan. Yang terakhir, melakukan tanya jawab tambahan atau melaksanakan prosedur tambahan yang dipandang perlu dalam situasi tersebut. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus A. membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan
dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. B. Menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. C. Meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus A. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. B. Menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelum bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. C. Memperluas prosedur audit pada tanggal laporan auditor baru dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan dan menyerahkan laporan audit baru atas laporan keuangan yang diubah. D. Menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Selanjutnya, auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Yang terakhir, jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Nah, yang terakhir ini ada materi penerapan dan penjelasan lain. Ruang lingkup. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir. Dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen
penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Nah, untuk definisi sendiri ada beberapa yang saya akan bahas. Yang pertama itu ada tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu atau badan-badan manajemen yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada tanggal laporan auditor. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, tanggal penerbitan laporan keuangan. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa auditor. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang pertama, tergantung pada penilaian resiko oleh auditor, prosedur audit yang diisyaratkan dalam yang mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Selanjutnya, yang menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Nah, selanjutnya sebagai tambahan terhadap prosedur, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perakiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasehat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim. Dan untuk mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Selanjutnya, permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Dan yang terakhir, membaca risalah rapat. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan atas tindakan yang relevan
dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan-tindakan tersebut. Selanjutnya ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. 1. Tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahui auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Dan yang kedua ada penggunaan tanggal ganda. Yang ketiga, tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dan yang terakhir, pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. Nah, dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuatan undang-undang atau badan lain yang relevan dalam pelaporan. Nah, selanjutnya ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undang untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Selanjutnya, tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan tersebut. Nah, tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Sekian presentasi saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.